Yes, DJ. Halo. Kaget ya. Oke guys, kalau kalian perhatikan dekorasi beberapa waktu ini ya, maksudnya belakangan ini filmnya panjang-panjang banget ya. Tujuan utama saya adalah satu, saya ingin memberikan satu fitur yang lengkap. Kok kenapa saya begitu ya, saya bikin kemarin-kemarin part 1, part 2, part 3, ternyata pada nonton part 2 doang. Karena mungkin direkomendasikan oleh YouTube-nya itu pas kebetulan yang part 2 gitu. Mereka menanyakan yang jawabannya itu ada di part 1. Sehingga saya harus balas komen, nonton part 1 dulu gitu. Mungkin mereka tidak banyak baca judulnya ya, bahwa itu adalah part. Jadi saya bikin sekarang durasinya panjang-panjang banget. Sejam, jam setengah, mungkin 2 jam. Untuk yang ini mungkin bisa sampai 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam mungkin gitu ya. Tapi terserah kalian lah. Saya tahu nggak mungkin kalian pasti enak nonton muka saya, nonton muka Marso selama jam-jaman begitu ya nggak. Saya bukan Lee Min Ho, maksud juga bukan Musle. Pasti bosan nontonnya. Jadi ya terserah kalian lah, mau seperti apa terserah kalian. Intinya jangan sampai gagal fokus, jangan sampai gagal paham, jangan sampai nanya di komen yang jawabannya ada di video. Itu jadi terserah mau nyekip, yang penting kalian tahu ilmunya. Terus kenapa kok baik-baik banget, bukan masalah baik-baik banget ya. Kalau mungkin kalian berpikir saya bikin video terlalu panjang karena saya ngarai iklan gitu ya, itu nomor 17. Nomor 1 adalah mari kita bersama-sama, kita ketinggalan loh guys sama Thailand, kita ketinggalan sama Malaysia loh, ya nggak? Motor dragnya kenceng-kenceng banget, motor road race-nya menangan terus. Thailand coba, aduh, Inovatif. andai kata saya ikut road race di Thailand, pasti saya kalah. Iya, orang ada duit. Keren sponsor. Iya, tapi kalau ilmu intinya yaitu banyak ngayal, kurangin tidur, banyak yang ngopi, jadi kamu pinter ngayal. Judulnya adalah Empat-Tak. Saya lagi tidak bahas Empat-Tak yang standar. Jadi saya bahas di sini Empat-Tak yang motif-motif, khusus edisi yang kayak gini, yang sekarang itu yang Empat-Tak yang motif-motif yang akan saya bahas. Jadi pertanyaan yang sering muncul ya, jangankan kalian, zaman saya, seumuran kalian dulu waktu masih anak-anak ya, saya pengen bikin motor kenceng gitu ya. Apa daya, motor masih punya orang tua, akhirnya diam-diam saya curi waktu, motornya saya kumpetin, saya bongkarin, dan pulangnya saya dorong karena nggak bisa nyala guys. Karena saya sok tahu lah, zaman dulu panduannya apa sih, koran Motor Plus. Emang di Motor Plus dijelasin step by stepnya, kan tidak. Zaman sekarang enak, ada tutorialnya, ada YouTube, ada Facebook, ada Google. Wah banyak, kalian tuh harusnya lebih pintar. Cuman saringlah semua informasi itu, karena apa? Kadang-kadang mereka bukannya bertujuan meng-share informasi itu untuk menyesatkan, tidak. Cuma mungkin mereka menganggap kalian ngerti, padahal kalian belum ngerti. Sehingga pada saat kalian ikuti, ternyata kok malah kalian bingung dan kalian kesasar. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, cuma mungkin belum sesuai porsinya. Kamu ngertinya baru 1 tambah 1, kamu udah kepengen Pitagoras. Contohnya seperti itu ya. Saya akan jelaskan Empat-Tak di sini. Ini mesin Empat-Tak Jupiter, kebetulan bahannya adalah Jupiter 130 cc. So sambil dibantu ini ambilin L5 ini dibelah dulu. Oke. Empat-Tak. Ini tidak tutorial, ini bukan tutorial, ini juga bukan. Pokoknya kan buriku mau dari iklan ya. Iya. Saya maju. Dibuat. Lalu lintas Marso belakang sini.
saya sering merasa sedih. Sedihnya saya di sini adalah ada orang yang mungkin udah habis jutaan, habis banyak lah ya bikin motor, tapi ternyata mereka belum menemukan apa yang mereka cari dalam mainan motor itu. Sebenarnya mereka belum ketemu. Jadi saya kok merasa iba, saya merasa kasihan karena apa? Zaman saya seumuran kalian, saya nggak punya uang. Boro-boro saya punya uang, saya nggak punya uang. Tapi saya hanya punya kemauan, saya hanya punya keinginan untuk belajar. Saya harus belajar, saya harus bisa. Tapi apa? Hanya teori, belum bisa praktek. Karena praktek itu butuh duit. Oke, 4 tak. Sok, sambil ngobrol santai. 4 tak dan 2 tak berbeda ya. Berbeda dalam sistem pembakarannya pasti. Langkah kerjanya berbeda. Oke, yang akan saya bahas di sini adalah 4 tak. 4 tak itu punya bagian-bagian yang di 2 tak tidak ada. Oke. Apa sih yang dimotif dalam motor patak? Motor patak Ya, setauku itu pasti head masa? kabel pacunya pasti lah. Enggak. Head nomor 1. Kabel pacu. Pasti mereka akan cari cara yang bermudah. Pertama kali, kelas TK. Mas TK Isinya adalah gedein saya besarin pistol. gedein Nah, contoh Jupiter, pen pistonnya 13, diameter piston 51. Pasti kalau gue pengen, wih, udah apa ya, proses gede nih, apa ini, ganti piston tasik. Waduh, diameter 53, kan motor aja terasa lebih bertenaga ya. Padahal nggak diapa-apain, maksudnya klepnya standar, noken standar, semua standar, cuma ganti piston doang aja udah seneng banget tuh anak-anak. Kemarin sore wis wah, beda nih mas, powernya beda. powernya beda gitu kan. Terus bedanya di mana sih? Kalau motor standar diganti piston yang lebih besar. Nah, kalau menurutku ya bedanya itu cuma di angkatan pertama aja. Pertama toh, But, udah selanjutnya ya biasa, full piston 53. 3. Misal kita ganti piston Sonic 58, kan lebih gede lagi, berarti angkatannya lebih lagi ya. Kira-kira Jupiter standar piston Sonic sama Sonicnya langsung kencang mana? Ya, Sonic. Ya, tentang Sonicnya, padahal Sonic itu 125 cc. Sonic Thailand di sini saya bilang guys, yang pistonnya sering buat bahan sama kalian, KGH kode motornya. Sedangkan Jupiter kalau pakai piston Sonic jelas cc-nya lebih dari 125 karena struknya Jupiter kan 54, Sonic kan cuma 48. Beda jauh, berarti kalau di sini cc-nya mungkin kalau pakai piston Sonic ya mungkin 150 gitu loh. Atau mungkin 130 berapa lah, gede. Tapi kok jadi kencang Sonic ya? Padahal pistonnya sama. Nah itu salahnya di situ Pak. Nah, itu gimana maksudnya? Jadi kalau kamu motormu Jupiter ganti share Tiger, kencangnya yang kayak Tiger. Ya bener. Mesti kencang Tigernya mesti. Pasti. Iya. Enak. Ya enggak om, kalau pakai share Tiger, wah tadi kan gue biasa lari Jakarta, tidak ke Jakarta. Kalau pakai share Tiger lawan motor Tiger asli, terjamin. Om baru sampai situ udah pecah mesinnya. Iya. Kenapa? Ini adalah bahasan bahwa dalam patak itu bukan cuma sekedar besar, bukan cuma sekedar tinggi, bukan cuma sekedar lebar, tinggi apa maksudnya macam-macam nanti. Tapi tidak pas. Oke? Kamu beli celanamu bagus, katok jean. Wah, Jin merek bagus kok ya. bagus. Harganya mahal. Nah, tiba-tiba kamu disuruh ngaduk semen. Apa pas? Ya orang pas, nggak pas. Kenapa kamu bengkel bajunya sobek-sobek?
Ya pas itu. Iya, masa pakai seragam batik? Iya. Jagung manten. Ada saatnya. Berarti Iya. mau kondangan ya baru pakai batik ya. Iya, betul. Arisan. Iya. Terus, oke, tadi saya sudah cerita sedikit tentang piston. Pistonnya gede apa kencang? Kencang mungkin, tapi di awalan doang. Di tengah ke atasnya minta macam-macam. Kenapa? Ya, Alexander Graham Bell, mbahnya Masro, itu dia punya rumus bahwa 4 tak memiliki klep pada headnya ya. Ini klep. Ini nah. Oke, diameter klep ini harus sesuai dengan diameter piston. Oke, baca bukunya Graham Bell. Diameter klep in adalah 50% kali diameter piston dan diameter klep X adalah 0,85 dari diameter klep in. Seperti itu pasti rumusnya. Gitu. Logika. Jupiter Share 51. Ya, klepnya segede apa? Ya 51 bagi 2. Gitu loh. Paling-paling ukuran 25 gitu loh. Atau 26 atau berapa gitu loh. Oke, sekarang pistonnya kalian ganti Tiger 63,5 misalnya, atau ganti Sonic 58 bagi 2 29. Klepmu cuman 25, kan kurang gede. Sehingga itu tidak optimal. Masuk bahan bakar cuman kurang lebar. Kenapa? Pistonnya gede, butuh pasokan bahan bakar yang banyak. Apa yang terjadi jika tidak dilakukan? Mulai dari klep aja tidak dilakukan, mesinnya panas. Pasti butuh bensin banyak, mesin panas. Yang kedua, lift lock-on as. Lift lock-on as Jupiter berapa sih? Lift lock-on as ngerti kan maksudnya? Tinggi bukaan klep maksimum. Misal di Jupiter hanya 5,5 atau 6 mili maksimal. Ya, kalian lihat klep Tiger, kalian lihat lock-on as Tiger, berapa dia liftnya? 7 misalnya. Kok ini kamu cuma 5? Iya. Pasti tidak optimal. Sudah klepnya kecil, bukanya kurang tembak, kurang tinggi. Ngerti? Terus jika ada dalam patah kalian nyeting atau bikin patah, ada salah satu syarat yang tidak kalian penuhi, jangan harap yang namanya pas itu ketemu di mesin kalian. Ingat itu satu syaratnya. Oke? Itu masalah piston. Nah, baru masalah piston udah berapa menit itu Mas Lanang? 12. Wah, baru masalah piston itu belum saya cerita tentang piston mentok. Ini baru besar piston. Kalian bisa konversikan sendiri mau berapa jam ini. Kalau kalian bosan nonton videonya, matiin. Karena apa yang saya bahas mungkin sudah ada di Google, cuma kalian malas baca. Tapi mungkin dengan saya bawakan kalian bisa lebih memahami dengan cara orang-orang gila ini. Gitu loh. Seperti itu. Oke, kita lihat bentuk piston. Nih, piston Daytona forging. Ya, Daytona forging nih. Kayak ini piston kompetisi. Piston forging khusus kompetisi. Larang. Mahal. Nih. Bunyinya aja kayak baja. Kemudian gitu loh. Coba Ya. pakai itu kok. Ini belum dipakai, jadi ini nggak akan saya jatuhin. Dengar suaranya ya, nyaring, gitu aja lah. Untuk mengetahui piston itu bagus atau enggak, piston itu kuat kompresi tinggi atau enggak, kuat suhu tinggi atau enggak. Bunyiin pistonnya seperti mana tuh? Jika bunyinya nyaring melengking, pasti pistonnya keras. Nah, bandingkan dengan piston-piston standar atau mungkin piston aftermarket yang merek harian lah. Ini pun penak tidak seperti ini, ngerti? Ya. Terus saya sering bahas, kita akan bahas ini di bagian head dulu ya, bagian dari depan. Porting klep, ya porting, ya klep, bar klep, knock-on as,
Terus apa lagi? Ini kan berarti dalam patak ini orang akan tergila-gila, akan terobsesi untuk mengetahui rahasia dan apa ya, misteri di dalam Hei, head. dapur pacu ya. Dapur pacunya di sini katanya. Kalau saya enggak, Biasa aja ya. biasa aja. Kenapa saya bikin ininya luar biasa? Di belakangnya ini piston, blok, beras, rasio, cacat, ya cacat. Ngerti? Ya. Berarti harus saling apa namanya? Betul. Berhubungan. Batak ataupun dua tak atau mesin apapun bukan karena apanya, tapi bagaimananya. Ngerti? Bukan karena headnya beryllium copper atau nickel bronze atau porting CNC atau klepnya karbon A, B, C, D, E, G, H, I, J. Bukan karena itu. Tapi bagaimana dengan yang adanya seperti ini, kalian bisa mengoptimalkan untuk menjadi power. Itu yang betul penting. Ya, itu filosofinya. Sekarang saya akan jelaskan. Dari mana dulu? Mulainya dari mana dulu, wis? Dari yang Seru. mudah-mudah dulu Pak. Dari yang mudah. Sing gampang dipahami sih. Yang gampang dipahami, saya akan ambilkan head standar nih nang di detailin situ, dijejer. Ya. Ini standar Jupiter. Ini standar standar tengah. Standar samping apa standar tengah ya? Ini standar Jupiter. Ini yang sudah dimodif. Oke. Jangan lihat porting CNC-nya, alah nggak penting porting CNC. Buat apa di porting kalau kalian tidak tahu tujuannya di porting dan arah porting dan besarnya porting kayak apa tidak sesuai ya percuma. Ya kan kenceng om, iya, tapi benar itu yang pas, benar itu yang paling maksimum, benar itu yang paling optimal, kan belum tentu. Iya. Jadi nggak usah cerita masalah ini, itu, buat apa kalian terlalu apa jenengannya ideologis, terlalu idealis, terlalu prinsipal. Kalau kalian tidak paham apa resepnya, apa rasanya, apa manfaatnya. Lihat sini. Kalian lihat ini standar Vega, klepnya kecil, ini klepnya gede, yang in. Ya, fokusin. Ya. Ini yang X juga berbeda. Ini udah besar, enggak kelihatan. Nah, gitu. Nah, Oke, sip. Ganti aero flash. Hits. Nah, oh, sip. kowe sing aran-aran aku Ya. ngor, nyong gak cerita. Ya wis. Bre. Diarahin dulu pandangannya yang pas baru aku cerita. Lihat perbedaannya klep yang sudah dirubah dan klep IX yang belum, yang sudah dirubah dan standar. Ini berbeda besar. Ya, ini 26, 23, ini embuh. Saya nggak peduli. Satu yang kalian lihat itu. Yang kedua, kalian lihat jarak antara klep X dan klep in, jarak tengahnya berapa? Kalian lihat yang standar jarak tengahnya berapa? Berbeda atau tidak? Oh iya, berbeda. Ini lebih Sempit. Pas ini lebih sempit, ini lebih lebar. Oh. Kenapa? Ini berfungsi untuk pada saat overlap. Overlap itu klepnya pada buka semua. Nanti klepnya pada buka semua. Dua-duanya membuka semua ya, Iya. overlap ya. Semakin ini jaraknya renggang, dia bisa membuka semakin tinggi. Tinggi. Intinya itu. Sekarang ini akan ada hubungannya dengan open as. Oke. Saya kan tidak pernah ngerti noken as head kalian kayak apa, ya nggak? Kalian order noken as ke saya, bikinin noken as yang bagus om. Klepnya pakai apa? Klepnya 28, 24 misalnya. Perubahannya. Jarak tengahnya berapa? Masa kamu cuma mau bikin noken ke saya tanyain pertanyaan ada 20 biji, pasti kamu bete. Tapi saya jamin
Kalau kamu mau menjawab pertanyaan saya bisa bikin noken as yang pas buat motor kamu. Betul. Karena apa? Tidak semudah itu Ferguson untuk bikin 4 tak, perlu perhitungan. Sekarang kalian cuma mimpi bikin sebuah noken as yang wedan, extraordinary. Tetapi head kalian tidak mumpuni. Nih, head kalian tidak mumpuni untuk mendukung noken as yang extraordinary. Percuma. Cuma apa sih? Gitu loh. Satu, klepnya pada tabrakan pada saat overlap. Kedua, ya, fair klepnya patah atau seal klepnya gembes. Gembes gimana maksudnya, kamu harus buka itu. Oh, yang ini aja nih. Oke, biar langsung buka dulu itu. Tidak semudah itu Ferguson. Klep itu pada saat dia overlap, dia buka dua-duanya. Nanti dia akan turun. Yang ini semakin turun ini akan naik. Kemudian untuk tutup lagi. Nah pada saat ini sudah naik, kesini turun ini mulai naik tuh, overlap, tabrakan enggak itu. Yang kedua, pada saat overlap, klep itu posisi buka semua dan piston berada di depan. Piston itu berada di sini nih, lihatin. Nih, pada saat ini adalah top time pada saat klepnya nutup semua. Ini adalah posisi pistonnya di depan sini, klepnya nutup semua. Pada saat overlap, ini ambilin L6 aja nggak apa-apa sebentar sini, tak buka, tak putar. Pada saat overlap adalah kondisinya yang terjadi adalah seperti ini. Tuh, klep lagi pada buka semua dan piston lagi ada di depan. Mana mentok? Nggak mentok kan? Ya, rata. Itu kenapa pistonnya harus dicoak. Jadi si dum ini, tonjolan piston ini akan tetap masuk, tetapi si klep ini tidak nabrak piston sehingga piston dicoak. Sekarang kalian minta bikin noken ke saya nggak tahu coakan kalian kayak apa, dalamnya seberapa, terus saya suruh bikin noken yang istimewa, yang wah, saya bingung guys. Itu kenapa saya bikin video ini tuh saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya kok saya jadi bingung ya, gitu loh. Makanya gini Om ya, makanya selalu kita menyarankan kalau pada mesen barang itu kita suruh WA dulu, tujuannya buat ngobrol. Ya karena kan kadang gini Om, orang punya barang tapi ditanya speknya bingung, makanya kenapa kita minta dikirim gelondongan. Itu salah satu faktornya ya. Kita ngajak ngobrol. Mungkin dia ada pertimbangan juga. Om, maaf, saya kan cuma kepengen bikin noken Om. Masa sudah saya suruh kirim mesinnya semua ke sana? Berarti ongkos kirim Om. Sekarang gini, kalian mau cari yang murah, ya, kalian cari yang bisa ditelepon, Mas, spek saya begini. Kalian kirim duit, besok barang datang, kalian pasang. Ada dua kemungkinan. Satu, pas, tidak pas alias mentok seher, mentok apa segala macam. Yang kedua, tidak kenceng. Ya. Saya tidak yakin, karena apa? Yang namanya optimal itu harus disetting dari nol, dari semua. Mesin di sini, bawa ke sini, disetting, just, ketemu nokennya, ketemu coakannya, ketemu pair klepnya harus pakai apa, ketemu panjang klepnya harus seperti apa, ketemu jarak main aman seal klep terhadap boss klep, terhadap kuku klep pada saat dia menekan modar. Gue ngomong apa coba? Ya, ngomong iya. Pusing. Nih lagi dibongkar. Meteo, Susan. Iya. Coba. Tunjukin satu-satu so, kamu kan ngerti itu apa? Ini namanya getuk, ini namanya civel gitu, dikasih tahu. Oh ya guys, ini namanya klep guys. Salah cocok, kamu yang ngerti itu. Maksudnya bos klep, Oh ya, ini namanya seal klep nih yang di sini nih. Oke. Nah, di bawahnya seal klep namanya bos klep. Betul. Nah, terus ini sore mending apa ya si cicine gitu. Ini sore maning cacing, Iya. bisa cacing banyu. Iya. Apa lagi lagi seregi lah. Oke. Nih. Kamu ngelihat kamera, kamu cekel kameranya. Gue sih ngerti detailnya. Ayo wis. Di sini gue tunjuk nak. Oke, di sini ada bos klep. Ya, bos klep di atas. Atasnya pasti ada ruangan untuk pasang seal klep. Oke. Seal klep itu untuk menjaga kebocoran. Ini
yang aliran yang ada di sini ditahan oleh seal clamp. Oke, saya masukkan nih. Centung, dah. Segitu masuknya. Sekarang kamu lihat di sini itu ada coakan klep. Mana Pak? Ini Itu loh. Oh iya 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 iya. Oke. Heeh. Coakan klep ini adalah untuk masang nih buku klep. Sip cilik. Ya. Sit. Saya repot guys bikin video kayak gini nih. Jadi tolong ya dihargai. Suara teko arai mending. Saya tidak minta duit, enggak. Maksudnya dihargai itu ya jangan terus komennya yang enggak enak membutai komennya lah. Nih lihat. Oke. Ini adalah seolah-olah pemasangan klepnya itu seperti ini. Per klep itu duduk di situ. Oke. Sekarang kamu lihat ya, saya mau pasang klep ini ke situ. Kamu akan perhatikan ininya nanti berapa jaraknya dengan seal klep. Iya. Oke. Oke, saya pasang dulu. Salah dewek ge dalam karena video sing dawa banget mogar kowe. Saya pasang itu nih. Masang sikut prive ya urang seal klep, urang ana kene. Yang ini ya. Wow, per kayak apa? Per ajaib Pak. Hah? Per sing lemes. Ini lo keton. Oke lah, gini aja lah. Oh, kayak ngawur kayak ketemu Pak. Kayak baik lah. Nih, gini aja, gampang ya. Nah, kalian perhatikan ini. Ini ya, di sini ini adalah di bawah retainer. Ini namanya retainer, penahan per klep retainer. Tuh, segitu. Ya. Nih, ada garisnya nih. Ini yang hitam ini nih. Ya. Nah, berarti itu adalah batas akhirnya. Yang hitam ini nih, perhatikan. Saya masukin. Jadi kayak gila. Walik Pak. Balik ya. Perhatikan garis yang hitam ada di mana. Shit. Ya kelihatan tuh. Ambilin obeng yang kecil banget tuh. Udah kalau kuning. Ya, bisa kena. Perhatikan sini. Fokusin. Ya, senang. Bawah nunjukin aja. Nih. Tadi garis yang hitam itu ada di sini. Ya. Dari sini sampai dengan seal klep itu berapa mili? Oke, ambil hikmat. Mula kesel mbok kalau video. Kesel lagi video men. Saya tunjukin sini. Itu ada seal klepnya tuh. Saya ambil dari seal klep sini sampai ke yang hitam-hitam. Tuh, dia maksimal ada di 8 mili. 8 mili ya. Oh, ngitungnya kayak gitu ya Pak ya. Artinya, dengerin dulu. Artinya si klep ini hanya mampu 8 mili maksimal. Kalau kalian bubut noken, misal ini kan standar nokennya dia bukanya sekitar 6 mili. Ya. Berarti kalian hanya bisa bubut noken itu jadi 8 tok. Itu baru sudah mentok seal klep sedikit, pes. Ngerti ora? Sehingga bocor. Ngebol motornya tipis-tipis, dibiarin jebol seal klepnya. Ngerti? Jadi kalau headnya masih standar, panjang klepnya masih standar. Ya. Main noken asnya jangan ekstrim. Satu itu, yang kedua piston standar kayak apa sih? Iya. Iya kan? Bentuknya seperti itu. Tidak ada ruangan coakan seperti ini kan? Piston standar. Dia gak ada coakan sama kemarin ini. Kan tidak ada rata. Pistonnya flat. Tidak ada coakan untuk tempat ini.
Kayak di sininya senang, bosan lihat mukaku baik kan baik. Tidak ada coakan untuk ini dan ini, tidak ada. Dia flisannya flat. Oke. Pada saat klepnya kalian bubut, otomatis liftnya pasti akan naik. Iya. Mampu nggak ini nggak nabrak pistonnya? Di logika. Oh, tebelnya juga ya, iya benar sih. Tebelnya nggak peduli, asal udah mentok ya bolong. Apa kalau piston standar kalian mau coakin? Ya enggak lah. Makanya nggak perhitungan tebel, pokoknya mentok. Oke, itu alasannya. Bikin noken tidak sembarangan. Untuk motor standar, nokennya standar. Bisa dibubut, bisa. Berapa? Kalau saya maksimal 1,5 mili. Lebih dari itu saya ampun. Kenapa? Saya tidak ingin disalahkan oleh kalian. Karena saya tidak pernah tahu mesin kalian tuh kayak apa. Pistonnya kayak apa, desainnya kayak apa. Yo, pakai piston KC. Iya saya tahu, KC pun saya tahu. Ini sampai emosi banget menjelasinnya nih. Tetapi yang saya maksud pada saat piston KC dimasukkan ke dalam bloknya, berapa dia nongol, berapa dia mendem dari bibir blok. Ngerti? Maksudnya kayak gini ya, Pak. Mana sini bloknya biar orang ngerti. Aku emosi banget guys. Emosi. Kenapa? Bukan emosi sama kalian, tidak. Saya emosi kenapa? Kok saya merasa ini adalah fundamental ini, hal mendasar. Tetapi ini kok tidak diberikan. Malah, wah ini guys, rombagannya begini, rombagannya begitu, rombagan barang gawean. Ini seolah-olah Pak, seolah-olah nih udah bolong nih. Saya sampai sediakan bloknya, saya potong ini guys. Tuh, Daytona forging lagi, disoek-soek. Nih, pada saat top piston, pada saat top seperti itu, ya. Seberapa jarak bibir piston terhadap bibir silinder? Ya. Apakah rata atau mendem? Atau malah nongol kalian nyetingnya? Iya. Kalau nongol jelas mentok ke head, pasti mendem. Mendemnya berapa? Bisa 0,5 mili, bisa 1 mili, bisa 2 mili. Saya kan nggak pernah tahu. Kalian harus ukur bagaimana sih klep itu membuka pada saat overlap dan membuka, apakah dia nggak mentok gitu loh terhadap piston tadi, terhadap seal klep, terhadap per klep. Apakah per klep ini setelah dipasang ini panjangnya segini, tuh panjangnya segitu, panjang 31 ya. Setelah ini dipasang, set ditekan, des, dia kan pasti sudah kempes. Nah, berapa kempesnya? Biasanya masangnya itu antara dia kempes di 29 mungkin Mungkin ya. Pada saat ini dihabisin sampai habis, sampai gembes, dia berapa mili? Si klep dia mampu ditekan aman sampai dengan 7 mili misalnya. Tapi per klep ini harus mampu ditekan sampai dengan habis, dia lebih dari 7. Kalau kurang dari 7, sayang klepnya masih bisa kok, pernya mentok. Ngerti? Apa yang terjadi? Pasti pelatuknya patah, pasti rocker armnya patah, tidak kuat. Ngerti ora kok? Iya ngerti. Angin banget ya. Banyak bahannya diperhitungkan. Betul, tidak semudah itu Ferguson. Tapi saya mau belajar. Maksudnya saya mau bersama-sama belajar bersama kalian ya. Misalnya ada yang nggak paham atau bagaimana, kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Tapi intinya saya apa ya? Saya pesan sebelum nanti kita jauh, kita pesan tolong ikuti, jangan semaunya sendiri. Nanti kalian kesasar. Kalau udah kesasar saya nggak mau nolongin, susah. Orang sudah tersasar terlalu jauh itu untuk nolongin susah. Lebih baik wait and see. Nah, tunggu, lihat, diam, bertanya, gitu, nggak usah komen. Terus apalagi tadi masalah apa? Piston ya, coakannya sedalam apa? Oke. Oh Om, itu pada saat overlap ya, pada saat overlap ini seperti ini nih guys, overlap yang tadi saya udah tunjukin ya, ini overlapnya motor standar tuh.
Yang saya maksud nih, ini sudah mentok nih. Tuh. Antara klep X dan klep ini itu sudah mentok, saling bertabrakan di ujungnya sini. Itu overlap ya. Oh iya. Das tabrakan. Ya. Seberapa tingginya itu? Ya kan? Paling-paling hanya 2 mili. Iya. 2 mili setengah. Ya. Ya kan? Kalau kalian lihat overlap di tadi head yang tadi kan tinggi sekali. Tinggi ya. Logika aja. Kalau kalian kepengen overlapnya tinggi, Hmm. pasti jarak lapnya harus lebar. Harus lebar. Sekarang kenapa kok harus overlapnya kepengen tinggi? Nanti saya jelasin. Ini belum masuk tentang profil noken, belum masuk tentang bagaimana sih desain ruang bakar yang bagus. Apa belum saya baru ngasih tahu syarat mesinmu sehat, syarat mesinmu waras, syarat kamu modifnya seperti orang waras. Ya, klep standar lift kamu bikin 10 auto glek tugel mesti klepek bolong pasti pistonnya gitu loh. Auto nggak nyala. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai Oke, stop. nih coakan pistonnya standar motor, mungkin motor lain, aplikasi motor lain gitu ya. Apa ada aplikasi motor lain yang kepala pistonnya setebel ini? Ya nggak ada, pasti udah. Mana tadi? Nah ini udah rubahan ini. Tapi ini tebel banget nih. Atasnya tebel sini. Ini tebel. Aku bisa nyok sampai dalam segitu. Di piston standar kamu udah ketemu nih Om pada saat overlap. Dia nongolnya 4 mili. 4 mili dari setting klepnya. 4 mili atau 5 mili. Wah, dan overlapnya 5 mili. Sehingga nongol di sini nih 5 mili. Kalian terus nyoakin piston kalian sedalam 5 mili. Tak jamin bolong. Ngerti? Oke, kalian bisa bikin noken. Kalian ngerti bikin noken yang liftnya tinggi, overlapnya tinggi, iya. Kalian bisa sesuaikan nggak ke pistonnya? Berapa dalam coakannya? Bolong atau tidak dia ke belakang? Itu harus diperhatikan. Susah ya terusannya ya? Susah, ya. Gampang. Enggak susah, gampang. Kalau kalian belajar yang benar. Hilangkan bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan bilang susah gitu ya. Maksudnya bisikan setan adalah bisikan-bisikan yang tidak memiliki dasar. Oke guys, mungkin ini noise agak berisik karena Cilacap hujan deras. Nah, apalagi itu baru piston, desainnya seperti itu. Kalau masalah desain, kan kayak aku kan nggak tahu nih ya. Oh desainnya model kayak gini, apa mau desainnya model kayak itu Pak? Desainnya banyak banget. Nih, desainnya kayak gini. Nah, kayak aku mau bikin motor nih, mau buat road race atau mau buat drag, desain yang baik tuh yang gimana, apakah kayak gini apa yang kayak gini, apa bedanya gitu loh, kayak aku nggak tahu. Oke, sekarang gini guys, pikir logika. Kalian pernah bongkar mesin Supra, pernah bongkar mesin Jupiter, pernah bongkar mesin Shogun, pernah bongkar mesin Karisma. Ada yang sama nggak headnya? Lah kenapa ini kamu harus sama-samain nih? Kenapa kamu ini harus sama-samain? Berarti bebas ya? Ya bebas, pabrikan bikin bebas kok, kalian modif kok malah ikut-ikutan. Iya, masuk akal ya. Gimana sih? Bebas mau ya. bentuk yang kayak gini ya boleh gitu, ya bisa. Yang kayak gini bukan berarti nggak kencang. Semua tergantung apa settingannya pas. Kalian ingin ketemu kompresi yang tinggi. Oh, kalau kompresi tinggi tidak memungkinkan dibikin yang seperti ini. Harusnya seperti ini. Ya. Terus kalian bikin pistonnya yang bisa masuk ke situ. Ya. Sehingga ketemu volumenya kecil, sehingga tinggi. Yang ini tidak tinggi kompresinya, tapi pistonnya gede banget. Ayo modar Makanya dalam balapan pasti ada kelasnya. Kamu ngomong ini bagus ya, mahal ya, iya ya. Kalau besok aku bikin klepnya di sini 37, 33, klepnya gede banget. Pistonku 70, menang orang motormu lawan motorku. Ya mesti. Motormu 130 cc, headnya super kompresi tinggi,
saya headnya biasa aja. Piston saya tuh 20 mili. Piston Scorpio. CC kurung 150. CC mu 130. Ini balapan. Ya rai bang. Katanya kompresi tinggi. Yo wah, ini bukan masalah kompresi, yang menang mesti. Iya ya. Mau apa weh? Alah kayaknya ya. Kalau kamu mau main 130, nih nah 130. Desainnya boleh begini ya boleh. Desain seperti ini ya boleh. Ya nggak? Mana yang terbaik om? Saya pakai yang kayak gini ya pernah. Saya pakai yang begitu ya pernah. Kalian sering lihat video saya bikin truk as. Nih, saya pengen bikin truk as. Truk as saya tidak ada yang sama. Nih, ini truk as yang akan saya pakai di motor ini. Oke, Jupiter. Oke, ini juga truk as, bukan orisinil. Ini truk as dari Amsterdam, bukan Jepang. Amsterdam bagian selatan. Ini truk as yang kemarin kalian tonton di video saya sebelumnya waktu untuk ngetes kayak truk as Vespa. Lihatin ya, beda sama ini sama-sama Jupiter basicnya. Oh beda ya, Beda. kamu masuk bagus mana, bagus ini berbeda pasti, tanyain. Besok bagus yang di sing arep dipasang apa sing wingi? Bagus, yang pas intinya. Kemarin pas lagi aku coba itu berbeda. Ada maksudnya tertentu sama bawah. Oh yang ini rasanya begini, yang ini bagus yang mana yang kayak. Itu di setting Jadi siapa yang paling tahu yang bikin mesin? Sekarang Marso bisa nonton. Bos, yang ini enteng, yang ini berat. Kalau kamu main kenceng pakai yang enteng apa pakai yang berat? Berat. Pakai yang berat kata Marso. Kalau kata saya nggak mesti. Saya pakai kertas berat tapi settingannya powerful. Ya nggak masalah. Gitu loh. Jadi kalian tahu peribahasa, tidak ada rautan akar pun jadi. Ya. Jadi tidak selalu ke Jakarta itu lewat Bandung. Bisa lewat Cirebon. Bisa lewat Amsterdam sana. Kamu muter dulu ke Inggris, gitu loh. Bisa. Buktinya apa? Orang naik haji ke Ka'bah, ke Mekah, ya. Kalian berangkat haji dari Indonesia, ya. Yang dari sana, yang dari Afrika mana, yang dari Cina ke mana. Bebas, arahnya nggak selalu harus dari Indonesia kan. Kalau mau ke Arab kan, sama aja. Kalian mau kenceng, sama aja kalian mau ke Arab. Mau lewat mana aja bisa. Gitu, ngerti? Ya kan harus dicari yang terdekat. Adanya kayak gini. Duitnya maksudnya. Ya. Namanya ngobrol kenceng, asal barangnya bagus, mereknya bagus, kualitasnya bagus, mesti harganya mahal. Pertanyaannya, kalian punya duit banyak apa enggak? Kalau kalian nggak punya duit banyak, terus kalian tahu musuh kalian uangnya banyak, kalian kan pasti kalah. Ya. Kalau di tempat saya tidak jaminan, ngerti? Bukan berarti terus kamu menang dengan modal sedikit, tidak. Paling tidak kamu ikut berangkat ke Arab. Maksud, Ya. bukan terus karena kamu nggak punya duit, terus kamu aku nggak mau berangkat, nggak punya duit. Kamu kan bisa berenang di laut, Ya. taruh duyung, gitu loh. Atau kamu bikin getek sendiri. Yang penting apa? Berangkat. Masalah sampai apa enggak, menang apa enggak, nomor 17. Yang penting Berangkat. gitu loh. Modifikasi itu seperti itu kalau di tempat saya. Nih, ini standarnya Jupiter. Oke. Apa prinsipnya noken as ya pokoknya jenenge kayak truk as standar. Pikir ya. Ini untuk cc berapa? 100 lah ya. 100 cc. Jika truk as Tiger, tahu kan as Tiger kan? Tak pasang di Jupiter, nggak urusan ini masuk apa enggak, pokoknya segede itu pasang di situ, seberat itu pasang di situ. Apa motornya kenceng? Ya udah lah. Ya. Apa buat bawa karung, buat boncengan, buat nagih kayak uang kreditnya motor Jupiter KB. Oh barang banyak, apa bisa pakai truk as Tiger?
Bisa. Bisa. Ya nggak? Cuma Mungkin ya macam-macam. Jadi kertas ini adalah sudah disetting untuk kebutuhan standar saat kalian menggunakan motor Jupiter. Hanya gitu. jadi Halo, sekarang yang takut disik jebut kayak gitu lah. Halo. Kalian sering dengar sekarang lagi rame banget slip engine 200 cc. Ya. Basicnya dari Jupiter. Nah, itu lebih ramai sekarang daripada yang FU 200. Kenapa? Ini Jupiter slip engine itu adalah asik unik. Motor cilik, cc gede, banyak yang doprek. Ya, saat nanti kenceng kelihatannya seolah-olah kenceng banget. Ya. Tapi sekali jebol remuk semua. Pasti. Dan itu riskan banget jebol. Slip engine 200 cc. Apa kertasnya mungkin sama 100 cc? ya nggak mungkin lah. Logika aja lah. Oke, sekarang kita cuma main road race 130 cc. Kira-kira mampu nggak ya pakai kertas standar begini? Ya mampu Pak. Hah? Mampu. Orang-orang buktinya kertasnya pada standar. Ya itu kan bagi mereka yang semuanya istimewa. Bagi kamu yang nggak punya klek bagus, yang nggak punya noken bagus, yang nggak punya piston bagus, gimana caranya kamu bisa menaikkan performa tanpa harus RPM yang full karena pistonmu terlalu renyah? Kamu kan harus memperhitungkan atau mengulik sebuah torsi dan momen dalam motor sehingga kerjanya lo sabot-abot tapi motornya batal. Tapi caranya kamu akan main di kelas. Kamu tahu ada produk aftermarket ya kayak kemarin BRT kita ditawarin kan, kita sudah beli kertasnya kan, juga setengah kan. Malu banget ya. Tapi ada sesuatunya pasti, sesuatu yang membuat settingan BRT itu baik dari head block, ya head block pengapian akan sesuai dengan kertas yang dijual pasti. Pertanyaannya, kamu punya duit 1,5 juta enggak buat beli kertas? Berat guys, nggak ada duit. Oke guys, nanti saya akan lanjutkan lagi. Ini hujan lagi terus-terusnya, jadi saya skip dulu ya. Saya sambil napas, habis napasnya. Halo, burung. Halo. Nih guys, tak bilangin hujan terus. Pokoknya udah deras. Ya, jangan komplain kalau banyak noise. Intinya hujan juga kita tetap video. Nanti kita keraskan suara kita lah. Ya, yang penting kalian bisa dengar suara kita. Kalau masalah hujan bodoh. Adanya hujan itu rahmat Tuhan. Jangan terus Ngeluh. di komen maning. Oke, ini tadi seputar tentang head. Maksud sudah menyiapkan beberapa macam noken as. Ini saya nggak tahu apa maksudnya. Ini diapa-apain keluarin. So, apa sih ya? Kayak Pak, orang ngerti masalah noken. Mungkin Apa? sing main sih kayak apa? Iya, noken apa sangat berarti Pengaruh. banget di motor modifan kayak gini. Maksudnya Noken, apakah sangat berarti? Ya, ya memang bener ya Nang. Ya, Banyak yang tanya di komentar kan tentang noken as. Noken tanya Motor saya piston 70, stroke 66, bikinin nokennya yang bagus, mumet nggak saya bisa bikin, tapi noken as itu adalah satu rangkaian dari head. Oke. Kalau sekedar bikin noken doang kecil, gampang, tuh mesinnya tuh. Oke. Tapi noken yang pas harus tahu ini seperti apa yang sudah saya tadi sebutkan. Ininya bagaimana, mendemnya bagaimana, nongolnya seberapa, pistonnya kayak apa. Oke, itu Ya. masalah noken. Belum lagi saya bahas tentang noken as racing yang laharnya pada rusak. Nah, laharnya goblok gini kayak gini. apakah Bapak Jelas, setelan klepnya akan susah ditarik karena noken asnya goyang. Kalian hanya peduli noken as racing, lahar nggak diperhatikan. Perlu kan noken as racing pakai lahar yang high speed? Iya, perlu Pak. Perlu. Fixing kayak apa maksudnya? Ya, Z3 Baca 3. Oh, boleh. Karena noken as kan berputarnya
kenceng. Ya berarti dia berputarnya ya kayak kertas untuk dipakai rantai kayak kamu. Ya kenceng. Laharnya berarti butuh yang bagus. Ya. Cek kerusakan laharnya sudah goyang atau belum. Cek rumahnya, mana rumah lahar. Lahar. Nih, lahar. Nih. Laharnya bagus, rumahnya goyang juga akan mempengaruhi, guys. Jadi intinya saya sudah sering bilang ya, bikin patah misal bikin 2 tak 2 juta, bikin patah 4 juta gitu loh, 2 kalinya pasti. Karena apa? Jujur saya tidak bisa bikin noken kalau yang dikirim hanya noken, atau kalian beli jadi noken ke saya, barang dari saya yang bubut. Jujur saya tidak berani. Ya. Bukan masalah saya tidak bisa. Bagi saya bikin noken itu mudah, angkanya ada, tinggal dikunci. Tapi saya tidak mau jual barang yang nantinya membuat kalian itu kecewa. Ya, secara hitungan saya segini dipasang di motor kalian nggak jadi, terus kalian menyalahkan saya, pasti. Iya. Oke, ada tadi kamu Q&A, ada Ya, pertanyaan apa aja, ada. silakan juga. Bentar, coba Mas Marso pegang dulu. Tentang yang ada hubungannya sama Batak, kamu kan tadi ada 4 motor, saya yang dimasukin ke Batak aja. Dari siapa disebut nama YouTube-nya. Berarti rumit banget ya Pak ya, dolanan patak ya. Sebenarnya iya, kalau kamu udah kesasar rumit. Rumit ya. Tapi kalau kamu belajar dari nol, nggak rumit. Oh, pelan asik ya Pak. Asik. Sekarang kamu melihat orang nyetel ruji, nyetel jari-jari, rumit kan, jari-jari pada budet. Ya rumit. Tapi bagi dia biasa, Oh, gitu loh. coba. Nih, masih tentang noken, mumpung tentang noken ya. Ya. Dari di Instagram dari Dul Ar-Rasyid, Mas Dul Ar-Rasyid. Pertanyaannya, rumus porting X-in dan rumus papan noken as Mas Jupiter 130 MP4. Oke. Diminta rumus, ya. Kalau saya bikin motor, tidak terlalu banyak rumus, ngerti? Tetapi semua rumus yang dibeberkan di buku, ya, ada buku Grambel bilang, buku patak-patak lain bilang bahwa rumus, nih misalnya ini, dia tuh menanyakan ini nih, rumus porting, lubang ini, ya, lubang intake dan lubang exhaust, ya, itu berapa? Sekarang MP4 130 cc. Ya, maksimal karbu 26. Berarti diameter venturi karbu 26. 26. Oke. Ya. Diameter klep 26. Ya. Ya. Diameter manifold akan menyesuaikan diameter masuknya. Ya. Biar nggak tabrakan. Ya. Apa ini ada 26? Saya tanya. Kayaknya orang nama lu. Takkan. Ini hanya 24. Oke. Ya. Berarti kalau karbunya 26, ininya 24, manifoldnya mengecil untuk bisa pas di situ. Iya. Betul. Ini 26, ini 24. Berarti berapa persen? Jadi berapa persen ya? Ini kalkulatornya. Kalkulator betul. Formula. HP-ku Ben, HP-ku. Oke, kita pakai standarnya BRT nih. Ini di porting sama BRT. Mungkin hitungannya sudah dihitung sama BRT. Oke, itu 26 ya. 26 dibagi 24. 0,92 24 apa pira sih ya?
23. Oh, 23 guys, salah guys. 23 dibagi 26. 0,88 atau 0,8% atau 80%. 80%. Ya. Jadi lebar ini 80% dari diameter klep. Oke. Ya. Kalian tinggal lihat rumus di Google. Rumus lubang porting manifold apa inlet gitu ya. Ada rumusnya. Tapi kalau saya nggak pernah pakai rumus. Pakai apa Pak kalau kebor? Khayalan tingkat tinggi. Pakai khayalan tingkat dewa. Oh ya. Oh iya iya. Terus apa lagi tadi ya? Ada lagi nggak Mas? Ada dari sekarang dari YouTube guys. Oh si noken wis ke dapur. Yang makan tadi. Yang pertama kan ada 2, 1 rumus sama satunya noken ya. Ya rumus porting X in dan rumus papas noken as. Rumus papas. Rumus papas noken as. Tidak ada rumus. Oke. Sekarang gini aja, kalau kalian kemarin belajar, saya tidak punya hitungan. Harus berapa saya tidak tahu. Kenapa? Belum tentu itu yang terkenceng atau belum tentu itu yang terpas untuk motor kalian. Gini caranya. Kalian punya noken standarnya pasti. Ya. Oke. Ini adalah durasi standar motor ini, standar motor Jupiter misalnya. Durasi standar motor Jupiter, tetapi liftnya belum jauh. Liftnya masih standar. Ya. Ngerti lift ora? Ngop. Iya durasi. Bukakan klepeknya si cendak. Oh, bukan klep maksudnya. Aduh. Lift keluarin. Tuh lift. Oh, lift kayak gini. Iya, tuh lift. Ya. Ini durasi. Ah. Kapan bukanya? Kapan nutupnya akan menentukan durasi. Oke. Tetapi tingginya ini akan menentukan lift. Oh, ya. Paham. Saran saya untuk belajar pakailah durasi standar dulu. Pakai durasi standar. Ya, pokoknya standar kamu pasang. Ya. Setelah itu mereknya. Setelah itu liftnya kalian tinggiin, tambahin material las di sini. Oh. Jangan dibobot. Ngerti? Ya. Jangan dibobot. Tapi sini kasih material las. Biar apa? Biar durasinya tetap, tapi liftnya tinggi. Oke. Habis itu cobain lagi motornya. Ya. Ngerti? Liftnya berapa? Terserah. Kalian mau kepengen nambahin lift berapa yang kira-kira klep kalian mampu. Oh. Pistonnya nggak nabrak. Ya. Oke. Nanti kalau sudah main lift, baru kalian sedikit-sedikit merubah durasi. Nanti akan tahu bedanya apa. Oke. Selanjutnya. Lanjut. Sekarang dari YouTube guys. Dari Mas Diki Film. Saya punya 2 pertanyaan Pak. Pertama, bagaimana spek noken as yang pas untuk 130 cc MP4 Pak? Pertanyaan keduanya, bagaimana bentuk profil yang bagus dan pas? Mohon dijawab ya Pak. Wah. Bagus nih. Pertanyaan yang pertama sama kayak yang tadi. Jawabannya saya nggak punya yang pas. Profil yang bagus yang seperti apa? Ya. Tergantung apa Pak? Tergantung noken asmu pakai RRA atau pakai sampler biasa. Ngerti? Profilnya yang seperti apa? Kalian tinggal nonton banyak contoh dari BRT. Di situ udah jelas bentuk-bentuk nokennya udah jelas. Kalian nonton situ. Yang bagus yang seperti apa? Saya juga nggak tahu. Cobain aja dulu ya. Coba aja dulu. Tidak bisa ilmu 4 tak itu langsung comot pasang, tidak bisa. Gagal, berhasil. Gitu ya Pak. Pasti. Ya. Oke. Ada lagi Awas. dari Mas Satrio Wicaksono. Oh ya. Assalamualaikum. Wes ngopi dulu Kang. Yeah. Ini ada 4 pertanyaan. Ya. Cuma karena kita bahas Jupiter, jadi saya ambil yang pertanyaan untuk Jupiternya. Pertanyaannya, Jupi MP4 mengatasi ada kruk Jupiter spek MP4 biar nggak sering nunting gimana?
sama penambahan timbel pada daun astro, jupi, spektrotres, APK ke priwe Kang? Karena saya sering munting-munting, terus saya sering melintir. Iya. Yeah. Dilas ya. Dilas. Oh, dilas Pak. Ya. Ya rusak. Loh, kamu mau cari kenceng apa mau cari apa? Apa cari? Iya. Betul, Mak. Balapan apa koleksi? Ya. Saya selalu menambahkan material las di sini. Ya, biar dia tidak gampang goyang. Oke. Yang kedua, untuk penambahan timbelnya di dalam sini sudah. Ya. Tapi saya tutup dengan plat. Oh, ya di sini ya ditutup dengan plat. Ya, berbeda dengan yang di Mongres lah, berbeda dengan yang saya buat kan biasanya timbelnya kelihatan. Ya. Di Batak saya nggak kelihatan. Ah, Oke. oke. Biasanya saya seperti itu. Ah. Ini pasti anti munting. Dan kalau biasanya ya, kalau kertas munting, kertas standar, Ya. sampai melintir, Ah. artinya ada yang tidak pas. Oh. Mungkin bagian depan. Contohnya gini, pistonnya kan jadi berat, Ah. ya. Standarnya kan pistonnya enteng. Ya. Jika bagian depan ditambah berat Ya. dan bagian belakang kalian tidak sesuaikan, Ah. ya pasti melintir. Oh. Ngerti? Iya. Masuk akal. Eh, Ah. Selesai. Masih ada lagi. Itu tadi habis dari Mas Satrio dari Malang. Ah. Sekarang dari Batam, dari Mas Teta Aprian. Bahas Jupiter 130 cc Mas. Kira-kira apa saja yang diperlukan untuk bangun mesin 130 cc dan gimana cara menentukan rasio kompresi, menentukan coakan klep, menentukan ukuran porting yang sesuai dan durasi noken as yang sesuai. Mudah-mudahan dijawab. Dijawab. untuk jawab pertanyaan Mas, ini siapa kayak mau? Teta Aprian. Teta Aprian. Ah. Itu 1 bulan. 1 bulan bikin video. Oh gitu ya Pak. Ya, karena itu pertanyaan sangat kompleks. Ah. Yang ditanyakan Mas Aprian adalah tujuan saya untuk bikin video. Saya ingin memberikan pengalaman saya, pengetahuan saya, intinya apa yang saya punya ingin saya bagikan. Biar apa? Jujur, saya dulu salah arah. Setelah saya menyadari saya salah arah, saya ingin berbagi dan saya tidak ingin orang-orang salah langkah seperti saya, seperti saya dulu. Yang ditanyakan Mas Aprian sama, tujuan saya pun akan membahas itu semua. Tetapi untuk menjawab itu tidak bisa dengan kata-kata. Mungkin tadi sudah nonton di awal ya, mungkin ada sedikit ya rasa obat penasaran, ya seperti itulah. Yang akan saya bahas ke depan tentang Batak seperti itu. Oke. Jadi intinya tidak semudah itu Pak Guso. Oke, lanjut. Lagi Kak. Oke, sementara itu dulu guys yang ketampung dari Instagram dan YouTube. Nanti kalau ada yang mau nyusul boleh silakan, nanti kita buatkan part selanjutnya. Untuk yang tanya Fish Air, tanya RX King, tanya motor spek lainnya, tunggu aja NSR dan DT, nanti ada video-video selanjutnya. Pokoknya pantengin terus channelnya, oke? Oke. Oke. Terus sekarang dilanjut. Saya sudah selesai lah. Saya anggap selesai ini, walaupun sebenarnya masih panjang banget guys. Tapi 4 tak itu tidak sesederhana 2 tak. Saya sering bilang 4 tak itu adalah tahu rumus, bisa apa jenengannya kayak Khayal. enggak, tahu rumus, detail, ya logika. Nah, harus punya itu. Dan itu panjang. Dalam 4 tak nggak perlu ngayal. 4 tak itu hitungan pasti. Ngerti? Berbeda dengan 2 tak. 2 tak itu penuh hayalan, banyakin mimpi. Di 4 tak, tuh lihat dari headnya aja isinya sudah sebegitu kompleks. Ngerti? Isinya akeh. Ini akeh ya. Ya, dalam 2 tak headnya kayak apa? Tetapi di buring 2 tak, di silinder 2 tak. Ngerti silinder 2 tak ya?
Tahu, Hanya tahu. ada lubang-lubang porting. Ah. Lubang-lubang itu akan mewakili semua yang ada di sini. Oh. Jadi apa? Kamu harus bisa berhayal dengan apa adanya seperti itu doang. Motormu bisa kenceng di bawah atau di atasnya nahan atau bawahnya lemot, atasnya ngejet. Cuman membuat dari satu barang tok. Ini banyak barang, Sekarang. ya kan? Berarti kamu harus yang itu tadi saya sebut. Untuk membuat 4 tak 130 cc itu apa saja yang diperlukan part-partnya. Kalian Mas siapa tuh Adrian apa siapa mau kayak tonton aja video ini. Dia udah nonton ya berarti ya. Iya. Disimak sampai habis. Simak aja sampai habis. Itu akan saya bahas nanti. Oke? Selanjutnya saya akan bahas tentang kerkas. Nih. Ini kerkas sudah saya modif sedemikian rupa. Dan karakternya sudah saya paskan dengan oprekan saya. Ya. Meskipun ini saya beli semua. Nanti, tapi oprekannya seperti apa? Nanti tergantung di saat setting terakhir. Gearboxnya saya sudah bahas kemarin. Hitungannya Ya. dipadukan dengan dapur pacunya yang seperti ini, ruang bakarnya, silinder headnya kayak gitu, pistonnya kayak gitu, ditambah nanti dengan pengapian dari BRT IMAX 2 Pro. Seperti apa hasil motornya? Knalpot saya bikin sendiri, merek saya sendiri, saya hitung sendiri, tapi saya nggak ngelas sendiri. Yang ngelas tukang las knalpot, tapi hitungan dari saya. Kalau kalian nanti kepengen order knalpot 4 tak, bisa, kita 4 tak apa aja bisa, asal ada contohnya. Kalau knalpot tank ada contohnya ya kita bisa buat. Mau Kayak gitu. pesawat ada Pak? Ya bisa, ada contohnya. Oh iya. Nih, perhatikan kerkasnya. Kerkas standar Jupiter, mubengnya ringan aja. Tidak mungkin seperti ini. Tidak mungkin. Suwe. Dia lama berputar. Lama Untuk dia lama berhenti. Ya, lama berhenti. Untuk dia awal mula berputar pun sangat ringan. Tapi nggak berhenti gitu loh. Tuh. Posisinya udah kembali, udah di jam 1. Dari sana. Jam 1 itu dilihat dari kopling. Konsensus kita waktu itu bahas kertas kan jam 1 dari kopling. Jam 12 ini. Sip. Terus sinanger. Sip. Ini jam 12. Ya. Iya, Ini berarti jam berapa? jam 11. Ini. Jam 1. Ini. Jam 1:30. Ini. Jam 2. Ini. Jam ya itulah. Jam ji, jam ro, jam telu telat. Iya. Ngaji ngundang sawuk, pandangnya bejat. Oke. Jam 12 standarnya nih ya. Ih, lahir busuk. Itu udah bergeser. Iya. Jam 1. Ya. Ya, tanggal 1 lah, jam 1 kurang. Set. Tuh, setengah macet. Oh, dia akan kembali ke situ. Tuh. Saya cuman puter. Nih, saya cuman muter sedikit. Berapa kali dia muter? Oh. Paham? Ini adalah kerkasnya. Sekarang saya akan pasang kerkasnya, kalian nonton prosesnya. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya aja so. Kamu kan ngerti. Biasanya orang tuh pada pengen apa sih? Olikan. Cek. Nih. Pak, kalau misalnya motor road race kalau mau dirubah itu jamnya di jam berapa aja sih? Rekomendasi dari Togor apa terserah? Terserah ya. Ya, yang penting aja jam 11. Yang penting jangan sampai jam 11 di sini. Iya, itu kan berarti mundur. Nanti kalau ada terjadi ledakan, nanti kerkasnya mundur. Oh iya, silakan ya. Ini lahar high speed yang kemarin saya bilang. Ya. Saya pasang. Saya menggunakan full rem karena laharnya mahal. Saya bakar aja inilah. Ya.
ini sampai dibakar biasanya bisa bayar. Kasih garis penting. Ada pertanyaan apa? Ada. Aku tak nanya lah Pak. Oke. Aku kan orang awam ya main motor ya. Ya. Lihat tadi kerkas itu kan bentuknya kan ada coakan di atas ya. Yang ini Nih, contohnya ini. Nih. Mungkin banyak yang merhatiin apa enggak saya juga nggak tahu. Cuma saya lihat aja bandingin sama yang lain. Ini kan bentuknya dipotong nih. Nah sini. Kalau yang itu kan bentuknya beda tuh. mana? Yang Ini. yang sama yang sini, yang paling pojok. Oh ini. Nah, Ya. ini kan bentukannya kan coakannya kan rata ya. Kalau ini kan kayak melengkung. Ya, ini kelihatan ya. Nah, mempengaruhi. Boleh nggak? Kenapa kok coakannya di situ? Kenapa nggak dicoak di bawah sini? Oh. Jadi ini bulat di atas, coak di bawah gitu. Oke. Intinya gini. Untuk Jupiter, bentuk awalnya memang udah begini, Ah, nggak bulat. ya, Jadi biasanya kan motor- pada motor bulat. Ya, generasi Vega, Krypton, Jupiter gitu bulat-bulat apa kayak gini. Ya, Lain itu bulat-bulat. nah, Grand, Supra, Jupiter MX, Vixen bulat-bulat. Ya. Tapi intinya sebuah keras as pasti akan berat di bawah daripada di atas. oh, oke. Itu loh. Biasanya dia bulat. Berarti kan di sini ada beratnya, ini ada beratnya. Ya. Pasti di bawahnya Lebih berat. Lebih tebal. Oh, Gitu biasanya gitu. Biasanya dia bulat cuma tipis tok. Ya. Ya. Ini contohnya nih. Ini kan aslinya sambungan. oh iya. Ini disambung. Ya. Oke. Kan aslinya bentuknya itu standarnya. Saya tambahin material di situ. Jadi efeknya kan depan jadi berat. Otomatis Ya. belakang harus lebih berat Lebih lagi. berat ya. Oke. Di dalam isinya timbel apa segala macam, ada timbel, ada rames, ada apa, nasi timbel, nasi rames, nasi pecel, nah, wah banyak. Banyak. Oke. Ini oke. tuh. Jadi kertas pasti akan lebih berat di bawah. Oh. Karena ini untuk penyeimbang beratnya stang piston dan piston. Gitu. Prinsip dasarnya itu ya berarti ya Pak? Ya. Oke. Mantap guys. Pas ya banget ya. Gak usah ditutup. Oke. Selanjutnya kita akan pasang. Hah? Di Ini yang plastik apa ya? lar balapek. Lar yang buat trayek satunya lagi. Iya. Iya sepasang. Nah, ini. Nah. Kasian teh. Udah senteng tuh. Oh ya udah nih, panasin kalian. Siap, sepertinya ini. Pol itu no. Titikan lah. Gas LPG subsidi apa so? Oke. Oh, yo. Berada di Ya, lebur lah. Lebur guys. Tugas di sini lah guys. Guys, tuh lihat, saya masang model bikin video dan tak tugas kayak melalui bahan kok. Nah, hujan bengi-bengi. seperti ini sudah maning lu. Anak mau bengi sisa siji. Satu dengan beres cicip. Lorong. Loro kurang. Sing apa? Sing botol, nek ora nang botol sing kaleng. Kaleng. Sing Kaleng lebih kuning lho. Oh, lagi promo kan. Iklan Alfamart malah walah. sambil nunggu Marso. Jadi yang belum nonton video kemarin saya bahas tentang rasio Jupiter atau rasio ini. Biasanya kemarin nonton aja berapa hitungannya kalian udah tahu. Kerkasnya ini hari ini saya bahas, tapi Ya. saya tidak bahas lengkap. Head itu saya bahas tadi yang batak, bukan batak kayak apa sih gitu. Sebenarnya saya mau pengen bahas guys, tapi kayaknya cuaca tidak mendukung. Saya ingin Bersih. bahas detail 2 jam 3 jam, tapi saya ini terus banget, bisanya terus. Nanti lah kapan-kapan saya akan bahas sebuah Templar Open As atau bagaimana, mungkin nanti dengan sosok beliau mesin bilang Mesin apa? mesin sing swag. Oh. Iya.
Oke, ini saya sudah persiapkan satu bahan untuk belajar. Widih. Buat Mas siapa tadi, Satrio Wicaksono, terus Gatot Kaca, Perkudara, siapa Ya. nah, banyak. gitu. Aprian siapa ya, Ya, mau ya? Adrian, terus Ahmad Dhani, tadi siapa? Nah ini saya coba dilihat-lihat itu. Mesin saya sobek-sobek tuh, biar nanti kalian tahu penjelasannya bahwa 4 tak itu tidak semudah itu Ferguson. Sebenarnya mudah, tapi karena kalian salah langkah itu nanti akan jadi susah. Kalau kalian belajar mengetahui, kalian akan bertanya pun berbobot pertanyaannya pasti. Ya, Ya, logikanya ya. saya juga jawabnya gampang. Enggak pusingnya. Nih, dah saya sobek nih. Contohnya ya. Waduh, Topon. contohnya gitu. Udah, macet ini. Nah, piston kelihatan, kasih lampu. Oh, Ya, pergerakannya kelihatan semua. kelihatan. Oke, Ya, kelihatan. tuh. Tuh, Ya, dalamnya di center. Ya, ya. nanti kalian akan tahu bagaimana sebuah karakter klep, noken, per klep, semua saya sudah sediakan untuk belajar bareng-bareng. Nah, mungkin nanti saya ditemenin sama Andri untuk membantu saya untuk simulasikan ini bersama Marso, karena ini sudah bisa berdua doang, berempat harusnya minimal. Satu Ya. tukang kamera, 2 saya, nanti yang 2 ini bagian peraga, alat peraga. Oke? Ya. Ya, abot ya. Nah, ini guys, mumpung ini nanti kita udah punya barangnya, nanti saya buatkan satu postingan khusus untuk Q&A 4 tak ya. Jadi nanti bebas mau tanya apa tentang 4 tak di situ, tanya aja, nanti kita rangkum seperti ini, kita jawab pakai video, oke? Nanti kamu kalau mau bikin upload di Instagram, kamu boleh foto-fotoin. Ya. Aku udah tak siapin mesinnya guys, bagi kalian yang main memperdalam ilmu kanuragan dan tenaga dalam. Tonton channel Dekorasi, channel paling orang juga. Siap, itu ya guys. Nah, tinggal kalian siapkan aja pertanyaannya, nanti kita jawab langsung praktek dengan mesinnya. Jadi kalian bisa membayangkan lebih jelas gitu loh. Hanya ada visualnya juga gitu. Sementara lagi beli gas, ada yang ingin ditanyakan? Kemarin apa ya Om ya? Oh, sebentar. Crankcase. Kenapa kok nggak dilem-lem Om? Mana? Ini? Iya, Belum. Kalau yang Fish Air kan biasanya kemarin banyak lem-lemannya. Oh, itu lem porting. Iya. Ya, dalam patak tidak ada kompresi primer. Oh. Tidak ada, adanya kompresi sekunder. Oke. Bedanya itu. Terus apa namanya crankcase-nya nggak perlu dipoles-poles ya kayak yang Fish Air itu, Tidak. biar meling katanya, biar olinya lancar. Bahan bakar itu hanya berada di depan, Nah, di sini tok. Dari situ masuk ke klep sudah. Kalau di 2 tak muter-muter. Dari karbu, manifold, membran, ruang crankcase, buring, baru masuk ke head. oke. Kalau ini Om, apa piston perlu dibolong-bolong nggak kayak 2 tak? Piston, Ya. non. Nah, Perlu dibolongin apa enggak seperti 2 tak? ya. Ininya, Ya. tidak perlu. Oh. Tidak perlu. Ada yang main bolong-bolong gitu, tapi saya nggak pernah main bolong-bolong. Paling saya garis biar olinya masuk. Kalau bolong saya takut pecah. Kalau ringnya itu kan biasa Tom Bauer pakai yang satu aja ringnya itu loh. Nah, kalau di 4 tak gimana? Ada kotak main single ring itu ada, tapi pistonnya khusus single ring. Jadi untuk piston ini dimodif menjadi single ring.
Bisa juga tapi rentan bocor. Oh. Nanti ngebul, motornya Ya. ngebul. Oke. Terus mungkin yang ini Om, kemarin udah dibahas juga tuh masalah final gear. Kaitannya sama gigi rasio. Ya. Nah, kan orang kadang nanya kalau untuk racing sebenarnya idealnya final gear-nya berapa sih? Apakah bagusnya harus diperkecil atau diperbesar? Ada ukuran paten nggak gitu? Weh, Ya, nih. Gigi rasio adalah karakter. ya, Bagaimana gigi 1, bagaimana gigi 2, bagaimana gigi 3, bagaimana gigi 4. ya, Karakter setiap gigi. Tetapi final gear adalah final terakhir. Biasanya, aduh, udah terus banget guys. Biasanya ukuran final gear itu disesuaikan dengan bentuk trek, panjang trek. Seperti itu biasanya disesuaikan dengan itu. Jadi tidak ada rumus pasti harus pakai segini tidak ada. Semua menyesuaikan. Jadi itu ya. Kalau ini Om, ini pertanyaan awam ya Om ya, terkait dengan bentuk knalpot. Ya. Nah, mungkin kalau orang awam kan pasti nanya, terutama kalau yang paling kelihatan mungkin di 2 tak ya, knalpot kolong. Katanya kalau udah knalpot kolong kan udah oprekan nih berarti. Nah, kalau di 4 tak sendiri Om, karakter knalpotnya harus yang kayak gimana sih Om? Karakter knalpotnya itu gimana ya? Kalau 4 tak sekarang ada kelas standar. Dulu mungkin ya standar bobok. Ya, Knalpotnya bentuknya standar tapi dibobok. Ya kayak 2 tak berarti ya. Ya. Sekarang nggak ada. Semuanya knalpotnya racing. Masalah bentuk itu semua tergantung mekanik yang paling ngerti. Hitungnya knalpot yang 1 lehernya panjang atau pendek, 2 lehernya besar atau kecil, 3 silencernya kayak apa, panjang, pendek, besar, kecil. Mekanik yang paling tahu. Mana mekanik yang bikin mesin. Terus kapan leher panjang, kapan leher pendek, nah, jelasinnya susah. ya. Oke. Lanjut. Nih guys, kalau kalian tanya bikin konten kayak gimana tuh perjuangannya tuh, nyari gas malam-malam ya, Marso. Sambil nunggu Marso, kita ngobrol lagi ya. Kalau di 4 tak kan ini banyak banget nih Om barang-barangnya ya, di contohnya di head. Nah, kuncinya kan masih banyak, mungkin saya ulang lagi ya Om. Kuncinya kan jadi kalau di 2 tak tuh lebih simpel lah, dalam artian lebih banyak yang berperan itu di bloknya. Kalau istilahnya kan lebih banyak menghayalnya di situ, di blok. Nah, kalau 4 tak sebenarnya di lebih banyak di mana Om yang harus diperhatikan, di head atau di blok? Di head. Oke. Lihat guys, kalau kalian nggak percaya, hujan deras banget, masa harus keluar beli gas. Kita sudah kaya, pokoknya kita hitung-hitungan, tapi sedih rasanya. Kayak aja ikhlas, kalian komen cocotnya orang diatur, ngantem malah. Ayo ya. Orang terpotong ya, orang teredit kayak. Orang sopan gitu loh. Oke, lanjut. Kita burning dulu ya.
berarti yang berpengaruh di motor Passat itu di bagian head ya Pak. Nyawanya ya bukan apa ya, dia menentukan karakter apakah kamu akan menjadi pelari, perenang, pemanah, pebulu tangkis, apa penjahat. Itu gitu. Nanti ke belakang menyesuaikan apa yang kamu pikirkan di headmu. Itu loh. Kan tidak mungkin kamu mau main road race kertasnya kayak kertas drag, kan nggak mungkin. ya. Gitu loh. Kenapa? Nggak bisa setar kamu di dan jumping shock. Mereknya kan dhuwur, biar keren. Yes, ya. Ini pakai lidah. Oke, lanjut lagi faktor masakan as. Oke, digerjak sok, besok, paling ini sok. Ya, ada yang mau ditanyain enggak? Sebelum kita tutup. Ini sebelum ditutup yang perlu diperhatikan apa sih Pak? Pakai guna, tentang sini, tentang perkan dia. Ada pertanyaan enggak, Nang? Nggak ada jalur-jalur oli udah ya Om ya kemarin ya. Nah, ini penting mana tuh? Penting. Takut apa? Oh iya, kalau masalah apa namanya perubahan ini kan mesin buat balap ya. Yang perlu diperhatikan kan oli. Kalau motor kayak gini selain crankcase Jupiter ada lagi nggak yang lebih bagus gitu loh di sistem pelumasannya? Kamu ada? Ya maksudnya di motor crankcase Sega atau apakah harus crankcase Jupiter? Jawabannya harusnya seperti Iya, dan saya nggak mau bahas itu. Guys, sini guys. Oke, tenang caranya bahas kayak gini. Terus kalian sudah nonton tadi nonton as? Ya. Apa saja macam-macam. Crankcase, krek as, gigi rasio. Ya, settingan dewa. Kalian mau pakai oli apa? Oli racing. Mampu nggak beli oli racing? Ngakui. Berapa harganya oli racing sok? sekitaran 200-an lah, 200 itu 300.
Ya, pelumasan itu penting. Bukan cuma galur pelumasan, tapi kualitas olinya juga kalian harus perhatikan. Kalian kadang-kadang suka lupa. Ya, Motor udah spek ngeri, tapi beli oli kalian sayang-sayang. betul. Pasti sebentar aja keluhannya banyak, hancur lah, inilah, itulah. Ini kan cuma buat nyeting om, nyeting tapi keterusan, dipakein terus, ya hancur. Gitu loh. Terus bedanya oli ini enggak, maksudnya motor kayak udah kayak gini kan harus pakai oli racing. Itu bedanya pakai oli biasa itu apa sih Pak? Satu, mahal. Iya. Kedua, kenapa mahal? Nah itu Pasti ada bedanya. Kandungannya. Oke. Satu, kamu sering nonton iklan oli? Apa yang diunggulkan sama bakul oli? olinya dingin, Dingin. mesin jadi dingin gitu. Performa meningkat, terus kalau dia tarikan enteng begitu. Kalau oli Itu kan iklannya. Maksudnya kategorinya yang dihadirkan oleh bakul-bakul oli. Berarti apa? Keunggulan oli-oli yang mereka jual itu kan pasti ada keunggulannya. Unggulnya apa? kalau yang APSL gitu ya Pak ya. Itu spesifikasi. Apa kentalan Itu seri. apa ya? Oke, oli balap seperti apa sih? Oli racing seperti apa? Satu, dia tahan panas. Ya, Kedua, dia tetap melumasi meskipun kondisi temperatur tinggi. Nanti. ya. Dan oli itu punya bahan khusus, dan bahan khusus itu tidak murah, bahannya mahal. Itu kenapa oli racing pasti mahal-mahal. Bukan masalah gaya atau merek, tapi dia punya fungsi khusus. Kenapa dia jadi mahal? Dia ada aditif khusus. Aditif itu zat tambahan. Oli itu basicnya minyak, tapi bukan sekedar minyak. Kalau memang oli itu minyak, kalian isi minyak goreng bisa. Tapi minyak goreng kan nggak tahan panas. Buktinya apa? Kerupuk mateng. Kerupuk matang cepat gitu loh. Mungkin kalau kalian goreng kerupuk pakai oli racing mungkin enggak mendidih gitu loh. Semprosit. Ini saya baru naik mesin ini sekali ini. Saya belum naik kemarin-kemarin. Ini langsung live saya naikin. Udah yakin pasti, yakin. Makanya dilem bagus. Emang jadi om, ya apalagi yang diperkhawatirkan kalau dari awal dihitung secara benar. Teorinya pas. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Bekas. Oke, pastikan jalur olinya benar sebelum kalian racingan bicara racing, jangan sepelekan oli ya. Jalur oli ini, pompa-pompa oli ini kalian harus pastikan dia tidak mampet. Percuma olinya racing kalian nggak cek ini mampet, hancur motornya. Ya nggak masalah kalau uangnya banyak. Ini khẩu trên lửa có đó mau jadi pasang mesinnya ya guys. Saya aku skip dulu, nanti aku sambung lagi. Yes, DJ.